Selamat malam saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang luar biasa kepada kita. Kita telah menyaksikan bahwa janji Tuhan kepada kita yaitu biarpun terjadi wabah, biarpun terjadi musibah, tetapi umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada malam ini kita akan memanggil nama Tuhan, kita akan bersyukur kepadanya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan akan kumandangkan kepada kita di malam permintaan doa ini. Untuk memulai kebaktian kita, biarlah kita undang Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita melalui berdoa dalam hati kita masing-masing. Yesus adalah sahabat kita yang setia, bahkan yang paling setia. Oleh sebab itu kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 116, Aku Ada Sahabat. Lagu Sion edisi lama 116. Kita akan layangkan doa buka, doa syukur kepada Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Bapak R. Tambunan. Baiklah, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, Allah kami yang penuh kasih kemurahan, pada malam pertengahan minggu ini Tuhan, di dalam ibadah permintaan doa, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan telah pimpin kami sepanjang setengah minggu bekerja yang telah kami lalui. Dan pada malam permintaan doa ini Tuhan telah sertai dan berkati kami hingga kami boleh datang bersekutu untuk boleh memuliakan Tuhan. Bapa kami di surga, biarlah kiranya Tuhan ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan bila mana kami Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu yang kudus, boleh dimateraikan di dalam hati dan pikiran kami,
supaya kami boleh diteguhkan di dalam iman dan kami boleh tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga memberkati hamba-Mu, Pendeta Jai yang akan boleh membawakan firman bagi kami pada malam ini. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh memberkati hamba-Mu ini Tuhan, ketika firman disampaikan boleh menjamah hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya Tuhan anugerah-Mu bagi kami, mengampuni kami Tuhan di dalam segala salah dan dosa kami, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu untuk boleh menyambut berkat yang Kau telah sediakan bagi kami, khususnya berkat daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami pada malam ini. Inilah doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesungguhnya firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oleh sebab itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Gembala Jemaat kita, Pendeta Paul Emerson Zai. Shalom saudara-saudara, selamat malam buat kita semua. Senang bertemu kembali dalam ibadah malam permintaan doa ini. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan ini, walaupun kita sudah didoakan tadi, namun tidak salah kita kembali meminta tuntunan dari Roh Kudus Tuhan. Bapa di sorga, hati kami disiapkan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, kuasai kami, agar apa yang kami dengarkan pada malam hari ini menolong kami untuk lebih berbahagia menurut dan menunggu kedatangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, malam hari ini sengaja saya membawakan satu pekabaran yang sudah biasa kita dengarkan, yaitu mengenai satu hari yang disucikan, hari yang diberkati, hari yang diasingkan oleh Allah sendiri. Bahkan hari ini dicatat, ditulis oleh jari Allah sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana pentingnya hari itu, sehingga Allah sendiri dua kali dalam peristiwa yang berbeda menuliskan ini. Oleh karena pada waktu pertama kali dia tulis itu, dibawa oleh Musa turun dari gunung Sinai. Batu tempat tulisan itu hancur oleh karena dia terbawa amarah pada waktu melihat bangsa Israel menyembah patung emas. Oleh karena mereka berpikir Musa sudah mati, 40 hari, 40 malam terpisah dari mereka. Oleh karena pentingnya tulisan itu, yang di dalam batu itu, di dalam loh itu, Allah memerintahkan kembali Musa naik ke Gunung Sinai. Dengan berpuasa kembali 40 hari, 40 malam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah menulis di dalam kitab Keluaran pasal 34, kita boleh melihat bagaimana Musa harus naik kembali ke Bukit Sinai. Dua loh batu yang baru. Pahatlah dua loh batu yang sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Keluaran 34 ayat yang pertama. Saudaraku, saya terberkati dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena seseorang mengajak pergi ke Bukit Sinai.
jam 11 malam harus dibangunkan dan berjalan supaya bisa berhasil mencapai Bukit Sinai. Setelah kami berjalan dari jam 11, pada tengah malam kami tiba di puncak itu subuh lebih kurang jam 5 pagi. Pada waktu mau turun, saudara, begitu berhati-hati oleh karena terjalnya gunung ini. Musa yang sudah 80 tahun usianya lebih menaiki bukit itu sendirian. Pentingnya menerima 2 loh batu ini. Saudaraku yang kasih, di dalam tulisan itu salah satu adalah hukum keempat, yaitu mengenai hari Sabat. Sabat bagi manusia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya 6 hari. Lalu Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Dan pada hari yang ke-7 Allah berhenti, lalu memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Kejadian pasal 2 ayat 1-3. Diasingkan untuk maksud yang suci, sebagai hari perhentian, sebagai hari peringatan akan hari penciptaan. Sabat itu bagi manusia menjadi tanda kuasa Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1-3, tanda dari kasih dan kuasa Allah. Dikatakan begini, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa Allah, tidak satupun yang terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Saudaraku yang kasih, hari Sabat menceritakan bahwa Allah adalah pencipta. Dia maha kuasa, maha besar, maha mengetahui, dan satu-satunya oknum yang harus disembah. Kabar yang ditulis dalam alam adalah hari Sabat itu harus dipelihara dan diingat karena apa? Allah adalah pencipta. Hukum yang pertama firman Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena Dia adalah Allah pencipta. Tidak ada yang lain. Dan dalam Matius 5 ayat 18 dan Yesaya 66 ayat 23, Tuhan ialah Allah yang kekal. Dan Sabat itu pun kekal, saudara. Makanya dalam Yesaya 66 ayat 23 disebutkan nanti di dunia baru, Sabat berganti Sabat, bulan berganti bulan, manusia itu akan datang menghadap Allah. Kenapa sampai di sana masih diingat? Karena Allah adalah pencipta. Tetap Dia punya posisi itu diingat selama-lamanya. Supaya dunia tahu bahwa Dia adalah Tuhan dan kita adalah umat-Nya. Saudaraku, kenapa hari Sabat itu harus dipelihara dan diingat oleh manusia? Menyatakan bahwa kita ini, manusia ini adalah sebagai penyembah Allah. Membedakan kita dengan bangsa lain. Itulah sebabnya di dalam Yehezkiel pasal yang ke-20 firman Tuhan katakan di sini, kitab Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-19. Apa dituliskan oleh firman Tuhan? Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, lakukan peraturan-peraturanku dengan setia, kuduskan hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu.
Jadi saudaraku yang kasih, kenapa itu harus diingat hari Sabat? Harus dikuduskan hari Sabat, harus dipelihara hari itu. Karena dia diasingkan oleh Tuhan, menjadi tanda bahwa kita adalah umatnya dan dia adalah Allah kita. Tanda perpisahan dari penyembahan berhala dan tanda kuasa daripada Kristus sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengudusan hari Sabat di atas dunia ini sudah diselewengkan. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk menjernihkannya kembali. Itulah sebabnya waktu Yesus ada di dunia ini, dia memberikan contoh bagaimana pemeliharaan hari Sabat yang sesungguhnya. Lukas 4 ayat yang ke-16 apa dikatakan? Ya, bahwa sejak kecil Yesus sudah terbiasa, ya, dia dibesarkan di sebuah desa yang disebut dengan Nazaret. Ya, apa yang dilakukan oleh Yesus, saudaraku? Mari kita dengarkan firman ini. Ya. Ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Saudara-saudaraku yang kasih, sekalipun Yesus datang memberi contoh pengudusan hari Sabat yang benar, tetapi para rabi, ahli Taurat membenci dia. Kenapa? Karena ia menemplak pengudusan Sabat yang salah. Sabat itu harusnya menjadi hari sukacita. Sabat itu harus menjadi hari kebahagiaan. 6 hari kita sudah bekerja dengan hiruk pikuk dunia ini, dengan beban yang letih, yang lesu. Sabat itu harus menjadi hari perhentian, bebas dari semua perkara-perkara duniawi. Tetapi orang Yahudi membuat Sabat jauh menjadi beban. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka lupa bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada waktu Yesus datang pada Sabat menyembuhkan orang lain, mereka menganggap dia berdosa, telah merusak kesucian Sabat. Padahal Sabat adalah hari berkat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu murid-murid berjalan di ladang gandum, memetik bulir hari Sabat, Yesus menyembuhkan hari Sabat. Para nabi, para rabi, ahli Taurat mencela, membenci, bahkan mau membunuh Yesus. Sesungguhnya pelayanan para imam di Ka'bah, melayani korban hari Sabat, mereka tidak bersalah. Kenapa? Demi rencana keselamatan yang merujuk kepada pelayanan Yesus sebagai juru selamat. Pertanyaan sekarang, apa sebenarnya yang diperbolehkan pada hari Sabat? Saudaraku, murid-murid dalam melakukan pekerjaan Kristus sedang melakukan pekerjaan Allah yang perlu untuk menggenapi pekerjaan itu, yaitu apa? Berbuat baik pada hari Sabat. Yang kedua, sesuai dengan rencana pekerjaan Allah di dunia ini untuk menyelamatkan manusia, apa yang harus dilaksanakan pada hari Sabat? Yaitu menggenapkan rencana penyelamatan. Jadi kalau kita melakukan penyelamatan jiwa hari Sabat, itulah yang harusnya dilakukan pada hari Sabat. Matius 12 ayat 5 dikatakan, atau tidak tahukah kamu, apakah tidak kamu baca dalam kitab Taurat, pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, inilah maksudnya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau masih ada benci, kalau masih ada dendam, kalau masih ada di dalam diri kita ini, fitnah, saudaraku yang kasih, Sabat itu
menjadi tidak benar. Harusnya hari Sabat itu di sana adalah kasih, pelayanan, pengorbanan. Saudara, jangan dirubah. Hari Sabat direncanakan oleh Allah membawa manusia ini dalam persekutuan dengan Dia. Apabila pikiran dikuasai dengan upacara-upacara yang membosankan, perhatikan saudara, hari Sabat itu, tujuan Sabat itu dirintangi. Dan jika kita buat hari Sabat ini hanya merupakan ibadah rutin saja, hanya secara lahiriah, tolong diperhatikan bahwa itu adalah merupakan penghinaan. Saudaraku, hari Sabat harusnya menjadi hari sukacita. Mazmur 100 ayat 2 katakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datang kepada-Nya dengan sorak-sorai. Semua yang memelihara Sabat dan tidak menajiskannya, Tuhan berkata, orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, menjadikan hamba-hambanya semuanya memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apabila kita pada hari Sabat memeliharanya dengan baik sesuai dengan rencana Allah, untuk berbuat baik, untuk melayani, untuk menjadi kebahagiaan, untuk menjadi sukacita, Tuhan katakan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan kuberi kesukaan di rumah doaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya kalau hari Sabat lupakan segala sesuatu yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Bisakah saudara bayangkan kita datang ke gereja atau ibadah kalau masih seperti zaman sebelum pandemi. Datang ke gereja berhari Sabat, nyanyi sama-sama, belajar sama-sama. Tetapi gak mau salaman. Melihat wajah orang lain murung. Mulai bisik sana, bisik sini. Mulai omongin satu dengan yang lain. Saudaraku, Sabat itu bukan lagi menjadi berkat. Sabat itu menjadi kehinaan, kata Tuhan tadi. Pada waktu kita datang masuk ke dalam rumah Tuhan ini, harusnya ada senyum di sana, ada sukacita di sana, ada pengampunan di sana, ada di sana dukungan satu sama lain. Saudara yang kasih, yang dibangun di sana adalah suasana sorga. Sekali lagi saudara, kalau Sabat, saudara masih mengingat dosa orang lain, saudara masih membenci orang lain, saudara sudah menanamkan di dalam hati justru kecemburuan dan lain sebagainya, hal-hal yang jahat, saudaraku, bertobatlah. Sebab Sabat yang kau lakukan itu tidak menjadi berkat. Saudara-saudara, itu sebabnya pada malam hari ini, tadi saya sudah baca bahwa dalam Yesaya 66 ini tentang dunia baru. Apa dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Ayat yang terakhir, ayat yang ke-23. Ayat yang kedua terakhir. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, Sabat itu adalah monumen, adalah merupakan prasasti, adalah merupakan tanda bahwa Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan.
Dia adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Dan Tuhan mau supaya kita rayakan itu, kita kuduskan hari Sabat, ya. Oleh karena itu kudus, ya, bagi Tuhan. Itu hari Sabat Tuhan, bukan hari Sabat saudara dan saya. Itu firman Tuhan katakan, karena itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ya. Jadi kalau Allah sendiri menguduskannya, Allah memberkatinya, Allah berhenti, saudara. Siapa Anda? Siapa saya? Kalau kita tidak meneladaninya, kalau kita tidak mengikutinya. Apakah saya masih layak mengatakan bahwa saya umat Allah? Saya adalah pengikut Yesus. Yesus katakan, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang singkat ini, kita diberkati oleh Tuhan. Karena kita akan merayakan Sabat itu kembali di dunia baru, bersama-sama dengan seluruh umat tebusan, di mana kita akan menghadap Allah, Pencipta dan Penyelamat. Tuhan memberkati kita. Karena malam hari ini adalah malam permintaan doa, mari kita menyampaikan segala kerinduan kita kepada Tuhan sementara kita nanti berdoa bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan. Karena kami menyadari Engkau Allah kami, pencipta kami, penebus kami, penyedia kami, bagi kami. Itulah sebabnya kami datang kepadamu untuk memuji Engkau. Saat ini kami datang kepada Tuhan untuk mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang siap untuk mengampuni dan menyucikan kami. Bapa yang baik, Engkau adalah Allah yang sangat peduli atas segala kehidupan kami. Engkau Bapa bagi kami saat ini. Itu sebabnya kami datang kepadamu memohon, berkati kami anak-anak-Mu. Berkati suami istri dalam setiap keluarga, anak-anak, mantu, cucu. Memberkati usaha tangan, pekerjaan, mata pencarian anak-anak Tuhan. Memberkati mereka yang dalam pendidikan, memberkati mereka yang masih dalam pertumbuhan. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan kepadamu seluruh kehidupan kami. Tuhan tahu pergumulan yang kami hadapi di atas dunia ini. Kami membutuhkan kuasa dari sorga. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami ya Bapa dari hari ke hari semakin bijak, kuat, tetap setia di dalam iman dan pengharapan, meskipun kami menghadapi banyak tantangan bahkan penganiayaan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu jemaat Tuhan, gereja Tuhan, program-program pelayanan kami, terlebih di dalam membawa jiwa-jiwa ke dalam rumah Tuhan. Kiranya dengan pertolongan-Mu ada banyak jiwa, bahkan kami semua yang sudah lebih dahulu mendengarkan firman ini akan siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit Bapa. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kesembuhan. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Demikian juga bagi mereka yang sedang berduka, hiburkan mereka. Yang sedang dalam pergumulan yang besar, apapun pergumulan mereka, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, di rumah tangga, orang tua kepada anak-anak dan sebaliknya, kami mau serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan campur tangan, karena Engkau adalah Allah yang sangat dekat bagi mereka
yang percaya dan meminta kepada. Bapa di sorga, kami perintah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin di atas pemerintah kami di negara kami ini. Berkati juga seluruh masyarakat, demikian juga jemaat-Mu, pimpinan kami di gereja. Tuhan berkati mulai dari yang tertinggi sampai ke jemaat. Biarlah kami semua dipersatukan dalam iman pengharapan. Saat ini mungkin ada pergumulan khusus, permohonan khusus anak-anak Tuhan. Sendengkan telinga-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, memimpin kami, memelihara kami, dan menuntun kehidupan kami dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang kita yakin, yang kita imani akan memberikan kekuatan rohani bagi kita, terlebih di dalam menempuh hidup kita di dalam zaman yang sulit ini. Untuk memuji nama Tuhan atas firman yang telah diberikan kepada kita, biarlah kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 130. Lagu Sion edisi lama 130, Aku Jadi Milik-Mu. Untuk menutup kebaktian kita, kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami puji syukur kepadamu Tuhan atas kekuatan rohani yang Engkau telah berikan kepada kami melalui firman yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Paul Emerson Zai. Kiranya Engkau dapat mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar firman-Mu itu dapat berdaulat dalam hati kami sehingga kami bisa hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Bapa, kami berdoa agar kiranya Engkau menyertai kami satu persatu di dalam keadaan COVID-19 seperti ini. Kami yakin dan percaya bahwa COVID dan bahwa krisis ekonomi tidak akan menghalangi kami, tidak akan menjauhkan kami daripadamu, tapi kami justru akan lebih dekat kepadamu. Biarlah masing-masing kami dapat tetap setia kepadamu sampai pada kesudahannya, sehingga pada satu hari kelak kami akan bertemu di kerajaan surga di tempat yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Kiranya berkat-Mu menjadi bagian kami satu persatu ketika kami kembali menjalani hari-hari bekerja kami Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam pergumulan, kiranya Engkau menangkan hamba-hamba Tuhan ini atas segala pergumulannya. Kiranya Engkau berkati usaha kami agar apapun yang kami usahakan semuanya mendatangkan keberhasilan dan nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan atas jawaban doa kami, karena kami berdoa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hamba-hamba Tuhan, demikianlah kebaktian Rabu malam kita pada malam ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Biarlah walaupun kita tidak bertemu pada malam ini, tapi kita yakin dan percaya bahwa kita dipertemukan, bahwa kita dipersatukan di dalam iman kita kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tentunya kebaktian kita tidak akan lengkap tanpa kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui transfer yang mana nomor rekeningnya tertera di layar di bawah ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, kiranya Tuhan memberkati kita semua.